Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya Yuniati Astuti dari SMP Negeri 32 Projo, guru penggerak angkatan 6. Di sini akan mempraktekkan coach dan coachee. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les tersebut, kecuali murid tersebut. Nah, murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Untuk coachee yaitu Pak Husni, terus saya sebagai Bu Yuni sebagai coach. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan ngobrol, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama, Mas Husni. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa Bu, siap. Begini, kalau boleh Ibu bertanya, akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa, Mas Husni? Sebenarnya saya butuh seseorang untuk curhat sih Bu ya, curhat ya tentang permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Jika Ibu bisa membantu, saya merasa senang sekali. Jadi saya bisa sharing sama Ibu lah masalah saya yang saya hadapi seperti itu. Jadi apa nih yang kira-kira bisa Ibu bantu? Sepele sih Bu, saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya. Terus apa lagi kira-kira? Saya tuh masih bingung Bu, mengapa saya begini. Saya ingin tahu penyebabnya, terutama saya ingin tanya sama Ibu. Siapa tahu Ibu mengamati perkembangan saya akhir-akhir ini. Ya, coba ceritakan pada Ibu mungkin apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa kalau saya tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran. Lah, mengapa? Apa yang membuat Mas Husni merasa tidak nyaman? Iya Bu, hari-hari ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir kenapa ya Bu, guru bahasa Inggris selalu menyindir saya dalam kelas. Menyindir? Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu? Iya Bu, soalnya kalau di dalam kelas, ibu itu bilang pada teman saya sambil melirik ke arah saya, Bu. Ibu bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk memilih pemahaman kita dalam keterampilan bahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami materi bahasa Inggris itu. Begitu. Lalu bagaimana menurut Mas Husni? Benar juga apa yang dikatakan Ibu, kalau les bahasa Inggris itu sangat penting, terutama untuk kerja, untuk keterampilan saya berbicara bahasa Inggris seperti itu mungkin Bu, sangat penting saya. Ya,
Demikian. Terus, kenapa kamu tidak ikut les privat? Tidak bisa, Ibu. Masalahnya saya masih mendapat nilai jelek. Mungkin Ibu tidak suka sama saya. Jadi, menurut kamu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa, Mas Husni? Saya ingin nilai bahasa Inggris saya tidak jelek, Bu. Ada peningkatan tanpa harus ikut les privat atau seperti itu, Bu. Ya. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatan kamu untuk masalah ini? Kebetulan les diadakan sore hari, sedangkan Ya. waktu sore saya harus latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba. Dan orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis itu karena sangat penting. Jadi saya bingung, Bu. Oh iya begitu ya. Lalu bagaimana pendapat Mas nih? Apakah yang diprioritaskan utama itu dalam hal ini les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkisnya? Keduanya penting sih, Bu. Tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya berbenturan seperti ini. Ya ya. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut kira-kira? Saya akan menemuin guru bahasa Inggris, mencoba membicarakan hal ini dengan guru bahasa Inggris. Kalau saya bisa mendapat link video atau catatan materi bahasa Inggris supaya bisa saya pelajari secara daring di rumah. Dan saya akan minta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu. Soalnya kalau Sabtu saya tidak latihan bulu tangkis, Bu. Oh iya. Apakah kamu bisa kira-kira belajar secara daring tanpa terganggu jadwal latihan bulu tangkisnya? Bisa, Bu. Kan pembelajaran secara daring tidak harus pakai laptop kan, Bu. Bisa pakai HP. Pada saat saya santai, pada saya ada waktu senggang, saya bisa buka ya lewat HP. Seperti itu, Bu. Nah, itu bagus, Mas Husni. Sudah bisa merencanakan seperti itu. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Mas Husni lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Ibu? Ya, Bu, saya akan menemuin Ibu guru bahasa Inggris untuk membicarakan dan berusaha untuk mengatur waktu les saya secara daring atau di hari Sabtu seperti itu. Oh iya begitu. Bagus sekali itu Mas Husni. Memang harus seperti itu. Kita itu harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab ya atas apa yang dihadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit ya karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu memanajemen waktu atau mengatur waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut terus terang kayak gitu, maka guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuat catatan untuk kamu pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut les tersebut. Saya kira seperti itu Mas Husni. Baik, Bu. Terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya Mas Husni, kamu anak yang hebat ya, anak yang pintar. Pasti kamu bisa dan semangat ya Terima kasih, Bu. Mas Husni. Terima kasih atas Ya bimbingannya. sama-sama. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Semoga dapat terpecahkan. Baik, Ya. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk besok bisa dipindahkan di ruang 18, 19, 20. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah kita dengarkan bersama percakapan antara coach sama coachee. Pada tahapan percakapan yang sudah dilakukan tadi antara coach sama coachee, untuk rubrik penilaian sesi ini sudah melewati tahap-tahap yang ada, yaitu tahap yang pertama adalah pra-supervisi, tahap kedua adalah observasi, kemudian tahap yang ketiga adalah pasca percakapan. Di mana pada pra-supervisi antara coach sama coachee itu juga sudah mendiskusikan rubrik penilaian yang menjadi topik dalam percakapan coachingnya. Artinya bahwa yang poin pertama itu sudah dilakukan. Yang kedua, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Nah, tadi juga sudah bisa kita lihat bersama sebelum percakapan dimulai sudah ada percakapan awal untuk mengarah ke situ. Yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi. Sudah juga. Yang keempat adalah menanyakan indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan. Nah, tujuan ini juga nanti masuk kepada lembar yang kedua, yaitu pada observasi. Pada observasi di sini antara coach sama coachee sudah melalui langkah-langkah tirta dengan langkah yang pertama yaitu pada tujuan, di mana tadi sudah keduanya sudah menyampaikan tujuan pada pelaksanaan coaching yang ada. Yaitu tujuannya adalah sudah sangat jelas tentang permasalahan yang dihadapi oleh coachee, yaitu tentang tadi permasalahan dengan bahasa Inggris, les bahasa Inggris. Yang kedua adalah di situ sudah ada identifikasi yang berupa coach-nya sendiri itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach-nya untuk bisa mengidentifikasi masalah yang dia miliki serta potensi yang dimiliki oleh coach-nya itu juga sudah dikembangkan atau sudah muncul dengan baik dari pertanyaan arahan yang diberikan oleh coach. Kemudian pada rencana aksi, di sini coach-nya juga sudah memberikan pertanyaan yang bisa membantu coach untuk bisa melaksanakan rencana untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Tadi permasalahan yang terjadi adalah les bahasa Inggris, kemudian di privat ya terutama. Terus di situ juga berbenturan dengan yang namanya les badminton juga. Itu sudah diselesaikan dengan rencana-rencana yang dimiliki oleh coach tersebut. Kemudian pada sesi tanggung jawab, yaitu pada yang tahapan terakhir, yaitu pemberian pertanyaan berupa komitmen yang akan dilakukan oleh coachee, itu juga sudah dilakukan oleh coachee, bagaimana tadi dia memberikan komitmennya kepada coachnya untuk bisa memperbaiki dirinya. Kemudian untuk pasca percakapannya di situ menanyakan apakah sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Itu alhamdulillah juga sudah tercapai. Dan nomor 8 menyampaikan catatan hasil observasi, dan nomor 8 menanyakan kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan juga semuanya sudah terlalui dengan baik. Artinya bahwa untuk percakapan yang ini antara coach dan coachee sudah memenuhi penilaian sesuai dengan yang diharapkan di dalam rubrik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ni. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Muhammad Usni Eskom. Saya akan melaksanakan praktik coaching model Tirta. Dalam hal ini saya bertindak sebagai coach dan coachnya adalah Ibu Eni Nuraini serta sebagai observer atau pengamat Ibu Yuni Astuti. Kasus yang saya angkat dalam praktik coaching model Tirta yaitu ada rekan Anda bercerita bahwa dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari supervisor saat supervisor tersebut melakukan supervisi di kelas. Supervisor merasa keberatan jika dia mengajar tidak menggunakan buku teks, namun hanya menggunakan sumber belajar lain. Ketika diingatkan oleh supervisor tersebut, rekan Anda menyampaikan bahwa sudah mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku meskipun tidak menggunakan buku teks. Supervisor tersebut merasa tersinggung dan melaporkan hal ini kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Usni. Apakah Bapak punya waktu untuk saya? Selamat siang juga Bu Eni. Ada apa Bu? Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya apa enggak ya? Alhamdulillah tidak Bu. Selalu siap buat Bu Eni. Sebenarnya gini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari apa yang saya hadapi sekarang ini. Ya. Seperti apa Bu solusinya? Coba ceritakan. Siapa tahu saya bisa membantu Ibu. Mungkin Pak Usni ingat beberapa hari yang lalu bahwa saya kan kemarin baru saja disupervisi oleh Pak Marno sebagai supervisor saya. Nah, waktu Pak Marno melakukan supervisi tersebut, itu kok Pak Marno menegur saya, Pak Usni. Ya. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Bu Eni mendapat teguran dari Pak Marno? Ya, menurut saya sendiri sih masalahnya nggak terlalu serius sih, Pak. Tidak serius? Tidak serius bagaimana Bu? Ya, Pak Marno itu menegur tentang cara mengajar saya, Pak. Proses mengajar belajar yang bagaimana Bu? Apakah Bu Eni selama ini tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga Pak Marno bisa mengkritik Ibu seperti itu? Ya, bukan itu, bukan memanage kelas, tapi masalahnya adalah karena saya mengajar itu nggak bawa buku teks. Jadi saya ketahuan sama Pak Marno, saya ngajar itu tidak pakai buku teks, tapi saya pakai yang lain. Oh, jadi masalahnya begitu. Jadi Pak Marno mengasihkan teguran ke Bu Eni karena Bu Eni tidak menggunakan buku teks, tapi Ibu sudah menggunakan buku sumber belajar yang lain. Seperti itu ya Bu? Ya, betul sekali Pak. Saya juga sudah bilang untuk meyakinkan Pak Marno juga bahwa saya itu ngajar itu tidak pakai buku teks, tapi saya pakai sumber lain. Misalnya, saya ambil buku-buku referensi dari perpustakaan, saya ambil dari YouTube, saya juga ambil dari media lain. Tapi sebenarnya itu mungkin Pak Marno ya gimana ya, kayak kurang berkenan gitu Pak Usni. Mengapa alasan Ibu menggunakan media belajar lain seperti video kata Ibu sumber lain, tapi tidak menggunakan? Alasan Ibu tidak menggunakan buku teks apa Bu? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa media lain atau mungkin buku-buku referensi itu akan lebih menarik Pak, banyak menariknya dibanding dengan buku teks menurut saya Pak. Dan itu juga kalau di sumber-sumber lain itu apa yang ada di buku teks itu sebenarnya sudah ada semua. Sebenarnya sudah bagus sih Bu. Apa yang sudah dilakukan oleh Bu ini. Nah, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut?
seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda tuh Bu, dan belajarnya pun berbeda-beda. Untuk penilaiannya seperti apa? Ya sih, betul sekali Pak Usni, bahwa dari tadi kenapa ya kok saya nggak kepikiran kalau memang itu cara belajar siswa dan hasil belajarnya itu juga kurang maksimal Pak. Nah, alhamdulillah kalau Ibu sudah merasa ini, itulah pentingnya buku teks Bu sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Marno, kemarin ada siswa mungkin yang nilainya kurang baik, ya toh mungkin bisa menggunakan buku teks, bisa hasilnya baik seperti itu Bu. Ya. Berarti ada benarnya juga ya Pak Usni ya? Ya, kalau tidak ada salahnya sih Bu untuk menggunakan buku teks sebagai tambahan referensi kita mengajar. Ya, terus terang Pak Usni, jadi beberapa hari ini saya kurang nyaman, saya juga kepikiran terus di rumah dengan masalah ini, sehingga masalah ini menghambat pekerjaan saya di rumah. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebenarnya simpel, saya cuma khawatirnya nanti Pak Mano sendiri itu melaporkan kepada Ibu Kepala Sekolah kita. Nah, saya takutnya nanti akan ada masalah di kemudian harinya. Oke. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bu Eni merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bu Eni tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika Pak Mano mengingatkan, Bu Eni memberikan argumen sehingga membuat Pak Mano merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Seperti itu Ibu ya? Iya, kira-kira besok saya dilaporkan nggak ya Pak ya? Mudah-mudahan ini dari laporan Pak Mano ya Ibu siapkan diri saja. Siapkan diri saja, jika dipanggil oleh kepala sekolah, jelaskan dan ceritakan masalah yang sebenarnya. Jika nanti keputusan tetap ada di kepala sekolah sebagai manajer sih. Oke, mudah-mudahan saja ya Pak ya. Mudah-mudahan aman. Dari apa yang sudah Bu Eni sampaikan, rencana Bu Eni ke depan seperti apa? Ya, rencana dekat saya itu saya ingin menemui Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu untuk bisa mungkin akan memberikan solusinya kepada saya. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Bu selain itu? Nanti juga selain saya mau menghadap Ibu Kepala Sekolah, saya akan menemui Pak Marno selaku supervisor saya untuk bisa meminta maaf. Kemudian setelah saya meminta maaf kepada beliau, Pak Marno, maka saya akan berusaha untuk bisa menggunakan buku teks yang sudah disediakan di sekolah sebagai sumber pembelajaran saya berikutnya. Sehingga proses belajar mengajar itu akan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Langkah yang Bu Eni ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Ibu. Ya, berarti saya bersyukur ya Pak ya, karena sekarang saya sudah agak merasa lega dan saya juga tidak takut lagi dengan permasalahan yang saya hadapi tersebut. Baik, syukurlah kalau Bu Eni jika sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya, komitmen saya jelas bahwa untuk berikutnya saya akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar saya dalam proses belajar mengajar, di mana itu adalah arahan daripada Bapak Supervisor kita. Ya, jika saya bisa tambahin, mungkin langkah ke depan selaku Bu Eni mungkin bisa mentaatin peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan selalu mengacu pada kurikulum yang dipakai di sekolah Ibu. Iya, betul sih Pak. Semoga nanti saya bisa mengacu kepada aturan-aturan yang ada, saya juga bisa berpacu kepada kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut.
Nah, salah satunya adalah dengan penggunaan buku teks untuk siswa selama mengadakan proses belajar mengajar tersebut. Baik, lalu dukungan seperti apa yang dibutuhkan Bu Eni untuk melakukan komitmen yang Ibu Eni sampaikan tadi? Ya, dukungan yang saya butuhkan jelas sekali bahwa saya ingin mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi untuk bisa membuat hati saya nyaman, tenang, dan saya bisa enjoy lagi di dalam mengajar saya tanpa adanya rasa khawatir atau was-was. Luar biasa, ini bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Seperti itu Ibu ya. Ya, amin amin. Semoga saja nanti doanya bisa terkabulkan ya Pak Usni. Dan karena saya sudah curhat sama panjenengan, artinya bahwa saya sudah ada sedikit kelegaan dari permasalahan atau dari beban yang selama ini saya tanggung. Baik, amin. Ya. Oh iya Pak, karena kebetulan untuk jam ini saya masih ada janji dengan siswa untuk bisa memberikan sebuah arahan dan ada beberapa juga yang mau mengumpulkan PR, maka saya mohon izin dulu Pak Usni dan terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa curhat dan untuk bisa meringankan sedikit beban yang saya miliki. Sama-sama Bu Eni, terima kasih kembali. Ya, terima kasih kembali Pak Usni. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membahas tentang rubrik penilaian, ya. Pada dasarnya keseluruhan sudah memenuhi ya. Pada prasupervisi yang pertama yaitu mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Yang kedua menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Dan yang keempat menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Saya kira sudah terpenuhi semua ya, seperti itu sesuai dengan prinsip coaching. Nah, terus yang pada pasca percakapan menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Terus yang ketujuh menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada yang dikembangkan. Terus menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan ya, sudah melewati tahap-tahap sesuai dengan tujuan perencanaan tadi ya, terus tanggung jawab juga ya untuk tadi terkait dengan penggunaan buku teks ya. Itu seperti itu. Ya, kiranya itu yang dapat saya sampaikan untuk rubrik penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Pawang Berkendara Angkatan 6 dari Kabupaten Purworejo tahun 2022
akan mempraktekkan percakapan coaching. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Eni Nuraini dari SMK Negeri 2 Purworejo, berlaku sebagai coach. Yuniati Asuti berlaku sebagai coach, dan Muhammad Ismail sebagai coach. Pada praktek coaching hari ini, untuk situasinya adalah Yuni mengajar bahasa Inggris di kelas 10 pemasaran 1, merasa terbebani dengan adanya permasalahan yang dia hadapi, yakni salah satu muridnya yang sering tidak mengikuti pelajaran dengan berbagai alasan. Yuni bingung dan canggung mau membicarakan masalah dengan orang tua murid tersebut karena kebetulan orang tuanya adalah wali kelas di kelas tersebut. Menurut Anda, bagaimana Yuni menyikapi situasi tersebut? Assalamualaikum Bu Eni. Sehat Bu Eni? Alhamdulillah sehat, Bu Yuni. Gimana? Bu Eni lagi santai apa lagi mengajar ya? Masih mengajar Bu Yuni, tapi sebenarnya istirahat Bu. Ada apa ya? Sepertinya ada sesuatu yang diperlukan. Ya Bu, saya ada perlu sama Ibu. Kalau bisa, Bu. Ya Bu Yuni, maaf. Ya. Kira-kira nanti juga ketemu saat jam istirahat Bu? Oh bisa, nanti istirahat bersama kita di lab komputer saja. Bagian depan ya Bu ya? Gimana? Iya, biar saya tunggu di sana ya Bu. Istirahat bersama setelah sampai di lab komputer depan. Ya siap. Gimana kabarnya Bu Yuni? Ya, alhamdulillah saya sehat Bu. Gimana dengan Bu Eni juga sehat? Alhamdulillah sehat-sehat selalu sampai hidup ini Bu Yuni. Ya, sama berarti. Sebelum Bu Eni, sebenarnya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dari beberapa hari kemarin. Sebetulnya ada hal yang mau saya obrolkan itu Bu. Kira-kira bisa nggak ada waktu nggak dengan Bu? Ada Bu, masalahnya ini kan jam istirahat sebentar lagi. Nah setelah jam istirahat nanti saya juga kosong 2 jam Bu. Jadi silakan saja kalau misalnya Bu Yuni mau curhat atau mau apa, kita siap. Oh begitu ya, terima kasih Bu sebelumnya, alhamdulillah. Begini Bu Eni, saya tuh sebenarnya ada sedikit permasalahan pada saat saya mengajar. Kenapa Bu? Akhir-akhir ini saya kurang begitu bersemangat. Terus saya juga terbebani dengan rasa bersalah saya, di mana saya lagi ada masalah terkait kegiatan pembelajaran di sekolah Bu. Ya, kalau mungkin kurang bersemangat, Bu Yuni mungkin kecapean, kurang istirahat. Tapi kalau misalnya yang membuat Bu Yuni kurang bersemangat karena masalah lain, kira-kira masalahnya apa ya? Sebenarnya kalau lelah badan sih memang, tapi kalau pikiran kan gimana gitu, sepertinya kalau boleh milih lebih baik lelah badan ya, karena setelah kita istirahat boleh memilih apa tapi kalau lelah pikiran, akhir-akhir ini saya ngajar di kelas pemasaran. Nah di situ ada permasalahan dengan murid Bu. Di situ saya berpikir mau sharing dengan siapa kayak gitu. Akhirnya saya berpikir ke jenengan gitu yang sama-sama mengajar di kelas tersebut. Mungkin dengan kondisi rasa terbebani saya akan sedikit berkurang gitu Bu. Oh gitu. Jadi kalau sesuai dengan obrolannya Bu Yuni tadi, kira-kira arah tujuan dari pembicaraan kita itu apa ya Bu Yuni? Ya karena orang tuanya si
anak itu adalah wali kelas. Jadi bingung sendiri Bu, gitu. Wali kelasnya. Ya, oh gitu. Jadi muridnya di situ, wali kelasnya adalah bapaknya sendiri ya Bu ya? Iya, begitu Bu. Oh iya, terus gimana Bu? Setiap kali saya mengajar bahasa Inggris di kelasnya, alasannya ada saja. Kadang sakit gigi, kadang sakit demam, atau tidak bawa buku, banyak kegiatan OSIS dan sebagainya. Intinya si anak itu sepertinya kayak menghindar dari pelajaran saya kayak gitu. Nah itu saya merasa kurang enak dengan orang tuanya Bu. Gitu. Mungkin sebelumnya Bu Yuni sudah pernah melakukan praktek segitiga restitusi Bu, atau bagaimana? Kalau kamu kenapa adik-adik sering meninggalkan pelajaran saya? Jawabannya enteng sekali. Ini loh Bu, saya kan ada kegiatan OSIS. Saya ketuanya, masa nggak boleh ikut kegiatan? Kan aneh Bu, gitu dia bilang. Saya juga tanya orang tuanya apa anak tersebut sering sakit gigi. Setelah saya klarifikasi ke orang tuanya, ternyata katanya tidak Bu. Jadi sekolah tidak langsung anak itu sudah berpulang ya Bu Yuni? Ya itu masalahnya. Cuma dari rasa saya bingung karena orang tuanya itu wali kelasnya dan menitipkan anaknya agar nilai bahasa Inggris tidak berada di bawah KKM. Itu loh Bu yang jadi beban saya. Jadinya anaknya tidak selalu rajin, jarang masuk karena berbagai alasan. Baiknya gimana ya Bu saya? Ini juga ya Bu ya permasalahannya. Ternyata anak tersebut adalah anak dari wali kelasnya sendiri, kemudian anaknya juga tidak rajin, dan juga orang tuanya itu kalau bisa nilainya tidak boleh di bawah KKM. Tapi ini kira-kira kejadiannya kapan ya Bu? Apa baru-baru ini saja atau mungkin sudah lama sehingga Bu Yuni ingin cerita kepada saya? Pada dasarnya sudah beberapa hari yang lalu saya ingin cerita sama dengan, cuma belum sempat saja. Makanya tadi saya berpikir sudahlah sekarang saja daripada membebani pikiran saya terus. Kebetulan tadi juga habis pelajaran bahasa Inggris dia tidak ikut lagi, jadi ya saya mau Ibu Eli begitu. Paling tidak seperti ini pikiran saya Bu, kok seperti ini ya, saya mau langsung ke orang tuanya nggak enak, mau saya serahkan ke PK juga gimana. Jadi begitu Bu, dengan saya ngobrol sama panjenengan sedikit beban saya bisa agak berkurang kayak gitu ya. Paling tidak dengan tidak tahu sedikit kondisi di kelas, karena Bu Eli juga ada di kelas itu juga, dan kebetulan setiap pelajarannya dengan anak tersebut selalu ikut, jadi nggak ada masalah kan Bu? Iya betul, anak itu tidak pernah ada masalah di kelas saya Bu. Gini Bu Yuni, kita kan juga sebagai guru ya Bu Yuni. Kira-kira kalau anak itu salah dan Bu Yuni itu juga sudah melakukan praktek segitiga restitusi dan ternyata itu anak kok belum juga berubah, kira-kira rencana Bu Yuni itu selanjutnya bagaimana ya? Rencananya ya setelah saya restitusi kemarin jawabnya dia ya saya akan belajar. Saya juga sadar saya salah karena sering tidak masuk. Ya intinya dia sudah ceritakan semuanya. Cuma ya itu Bu, rencana tindak lanjut saya berikutnya paling tidak mau menemui orang tuanya meskipun dia sebagai wali kelas, namun di sini bukan karena wali kelasnya, tapi lebih cenderung ke orang tuanya seperti itu Bu. Setelah itu saya juga mau ngobrol dengan PK-nya dengan asumsi bahwa ini masih belum
kenaikan kelas, jadi masih ada waktu buat saya untuk menyiapkan diri, dan setidaknya saya ada niatan untuk menjatuhkan atau menjelekkan nama anak tersebut. Ya, saya berharap seperti itu, Bu. Kami harapan yang bagus sekali dan menarik sekali dari Ibu Tita sendiri ya, selaku guru bahasa Inggrisnya. Tapi menurut Bu Lili, kira-kira nanti prosesnya lancar apa enggak, Bu? Maksud saya, ini adalah sesuatu atau tidak? Jadi, si Lili sendiri itu nanti bagaimana? Kalau pikiran saya, kita kan sebagai guru juga sebagai orang tua, Bu. Paling tidak kita sama-sama punya tugas dan tanggung jawab bagaimana mendidik, mengantarkan dan memperbaiki perilaku murid. Kalau masalah nilai itu kan urusan gampang, cuma prinsip saya bagaimana merubah mindset pola pikir anak tersebut menjadi lebih baik. Kenapa setiap pelajaran saya selalu mengejar dengan berbagai harapan gitu. Jadi menurut Bu Lili sendiri, nanti kira-kira kelasnya itu mau menerima apa tidak? Menurut saya orang tuanya akan menerima mungkin, karena menurut saya beliau adalah orang yang bersaja dan santai, orangnya juga sabar, dan siap diajak ngobrol juga gampang pada siapapun. Cuma saya saja yang kadang merasa tidak enak dan merasa malu ya. Itu kan sih, Bu, mungkin itu hanya pikiran saya saja. Tapi kalau misalnya Bu Yuni sendiri itu sudah punya pikiran seperti itu dan sudah bilang kalau pasti orang tuanya itu sampai bisa menerima, kenapa kok Bu Yuni masih belum percaya diri untuk melakukan itu? Ya hanya pikiran saya saja, Bu. Takutnya sebagai orang tua yang anaknya ini menjadi yang terbaik tapi tidak mengetahui bagaimana proses belajarnya anak. Terus kalau saya lihat keluarganya juga baik-baik saja, akhirnya anak itu yang masalah atau gimana ya? Ya Bu, nah ini kalau misalnya kalau rencana Bu Yuni itu sukses, berarti kan Bu Yuni sudah mendapatkan penjelasan dari solusi masalah yang ada. Nah, misalnya itu rencana Bu Yuni itu gagal, kira-kira Bu Yuni mau menyelesaikan masalah dengan cara seperti apa lagi, Bu? Masalah gagal itu kan urusan nanti, Bu. Yang penting saya berusaha. Saya yakin akan bisa, karena kalau saya lihat orang tuanya juga enak kalau diajak ngobrol gitu. Tapi Bu Yuni juga sempat bilang selain untuk suami wali kelasnya atau ayahnya sendiri, Bu Yuni juga mau menghubungi BK. Nah itu gimana, Bu? Kalau harapan saya, sekolah kita kan ya sesuai prosesnya gitu. Menurut saya, untuk urusan terkait siswa paling tidak ketika dijelaskan. Jadi biar nanti tidak ada negatif thinking, saya akan pertemukan anak itu dengan wali kelasnya yang juga orang tuanya. Dan saya wali kelas juga bisa. Berikutnya saya anggap sebagai pelajaran buat saya biar tidak berlarut-larut masalah ini, sehingga ke depan lebih baik lagi. Ternyata rumit juga urusannya ya Mbak Yuni ya, Bu Yuni ya. Tapi dari apa yang dia mungkin kita bisa ambil sebuah pelajaran. Dan untuk urusan siswa sendiri memang kita sebaiknya untuk bisa berdiskusi selain dengan orang tuanya, kualitasnya juga bisa melibatkan kita agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dari rencana Bu Yuni tadi, kira-kira Bu Yuni kapan akan melaksanakan rencana tersebut? Rencana saya sih besok. Besok saya kan ngajar jam ke-2 saja. Setelah itu jamnya Pak Haji orang tua anak tersebut.
berarti nanti ini mau memanggil Pak Hadi selaku bapaknya atau wali kelasnya dari si anak tersebut, atau mungkin ini mau mendatangi sendiri ke kelasnya di mana Pak Hadi itu sedang mengajar. Ya Bu, nanti setelah saya kan jamnya beliau, saya akan basa-basi, ada waktu enggak seperti itulah, saya mau sebentar santai kayak gitu. Menurut saya mengatasi permasalahan ini sebaiknya betul-betul kalau nanti ini sudah saya sampaikan ke Pak Hadi selaku wali kelas dan orang tuanya anak tersebut, saya juga akan ajak dia ke bisa. Berarti hanya face-to-face artinya privasi ya Bu ya sebabnya ya, karena kita juga tidak enak kalau harus ada anak-anak yang tahu seperti itu Bu Yuni. Kira-kira nanti ada problem lagi atau tidak Bu Yuni? Atau mungkin ada yang bisa? Ya, saya juga gak enak sama teman, apalagi kalau ketahuan sama kepala sekolah. Jadi tetap dilaksanakan besok ya. Mungkin tempatnya akan mengambil tempat sendiri atau mungkin di kantin atau mungkin di lobi atau mungkin di mana itu ya. Jadi ya saya hanya bisa berharap nanti semoga untuk mediasinya Bu Yuni sama wali kelasnya itu bisa berjalan dengan baik dan semoga akan ada solusi dari permasalahan yang terjadi terkait dengan kita. Dan untuk beberapa hari ke depan itu nanti saya juga masih ingin mengikuti info-infonya Bu Yuni, masih menunggu perkembangan apakah nanti sudah ada perkembangan yang baik atau masih tetap seperti itu. Ya Bu, kalau seperti ini saya kan agak jadi lega seperti itu, intinya bisa mengurangi beban pikiran saya ke depannya. Saya juga bisa introspeksi diri dan segera bisa menyelesaikan masalah ini, jangan sampai berlarut-larut. Paling tidak masalah ini bisa selesai besok. Saya juga mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Edith ya. Sampai aja Bu, nggak terganggu. Ini kan juga cuma istirahat, nanti cuma 2 jam lagi kita masih kosong jam. Ya, di samping itu saya juga untuk yang minggu ini tidak terlalu sibuk Bu Yuni, jadi insya Allah tidak akan mengganggu saya, utamanya di dalam saya mengajar. Oke Bu, kalau demikian terima kasih untuk waktunya. Kita sambung lagi untuk ke depan lagi ya Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, semoga berhasil Bu Yuni. Ya, demikian untuk yang seksi pertama. Ya, luar biasa begitu sama Bu ini dari pra supervisi dan observasi sampai pas